Selamat datang di Cerita Bayangan Malam. Disinilah kisah-kisah tak biasa terbungkus dalam gelap dan hanya berani disimak oleh mereka yang siap menghadapi ketakutan. Liburan sekolah seharusnya menjadi waktu untuk bersenang-senang. Tapi bagi Dimas dan sahabatnya, Raka, perjalanan ke Pulau Bali berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Sebuah kapal yang tiba-tiba mati di tengah laut. Sebuah pulau yang tak pernah ada di peta. Dan di sana, di tempat yang sunyi itu, mereka menemukan sesuatu yang tak seharusnya hidup. Ini bukan sekadar liburan biasa. Ini adalah kisah pulau terlarang. Mayat hidup di ujung laut. Sebuah awal dari pelarian hidup dan mati. Hanya di Cerita Bayangan Malam. Saat itu musim liburan sekolah. Raka dan Dimas, dua sahabat sejak kecil, memutuskan untuk berlibur ke Pulau Bali. Dimas yang berasal dari keluarga sangat kaya, ya, tajir melintir, menyewa sebuah kapal pribadi. Mereka pun bersiap-siap menuju pelabuhan. Tempat kapal sewaan Dimas akan menjemput mereka. Di pelabuhan, Raka mulai gelisah karena kapal yang dijanjikan belum juga datang. Raka mengeluh sambil melihat jam tangannya. Dim, mana sih kapalnya? Lama banget. Dimas santai sambil duduk di bangku pelabuhan. Sabar, Rak. Nggak usah kayak orang dikejar waktu. Raka menghela napas panjang. Aku udah sabar dari tadi, Dim. Jangan bikin aku nyesel ikut kamu nih. Beberapa menit kemudian, kapal mewah milik keluarga Dimas pun datang. Dimas berdiri dan tersenyum puas. Tuh dia datang juga. Yuk, kita berangkat sekarang. Mereka pun naik ke kapal dan memulai perjalanan menyenangkan menuju Pulau Bali. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah laut, kapal tiba-tiba berhenti. Dimas bingung, menghampiri pengemudi kapal. Kang Tony, kenapa kapalnya berhenti? Tony menggaruk kepala dengan cemas. Enggak tahu, Dan. Barusan saya periksa mesin, semua normal. Tapi tiba-tiba mati sendiri. Dimas panik. Terus gimana dong sekarang? Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah pulau misterius yang tidak ada dalam peta. Dimas menunjuk ke arah pulau. Kang Tony, itu ada pulau. Kita ke sana dulu aja deh. Biar Kang Tony periksa mesin lagi. Saya sama Raka mau istirahat sebentar di sana. Mereka berdua pun menaiki kapal kecil yang dibawa sebagai cadangan dan mendayung menuju pulau asing itu. Setibanya di pulau, mereka berjalan ke tengah untuk mencari tempat berteduh. Tak lama kemudian, Dimas melihat sosok seseorang dari kejauhan. Dimas penasaran, melambaikan tangan. Hoi, kamu siapa? Namun sosok itu tidak membalas. Ia justru berjalan cepat ke arah Dimas dan langsung mencengkram tangannya dengan keras. Dimas kesakitan. Aduh, lepasin. Orang itu berusaha menggigit tangan Dimas. Raka yang melihat kejadian itu langsung mengambil sebatang kayu besar dan memukul kepala orang itu. Orang itu berbalik menyerang Raka. Namun Raka dengan refleks memukul kepala orang itu dengan sekuat tenaga hingga terdengar suara retakan mengerikan. Kepala itu pecah. Dimas menatap Raka dengan kaget dan marah. Gila kamu, Rak. Kamu barusan ngebunuh orang. Raka bernapas terengah-engah. Itu bukan orang, Dim. Itu zombie. Kau lihat sendiri kan dia mau gigit kamu. Mereka berdua panik dan langsung kembali menuju kapal. Tapi apa yang mereka lihat membuat darah mereka seketika membeku. Kapal sewaan Dimas telah dikepung oleh puluhan zombie. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka melihat Kang Tony sedang dimakan hidup-hidup. Salah satu zombie berbalik dan menatap mereka, lalu berlari dengan kecepatan tak masuk akal. Dimas teriak, Raka lari. Mereka berdua berlari sekencang mungkin. Saat berlari, satu zombie sempat menarik baju Dimas. Namun Raka mengambil batu besar dan melemparkannya ke kepala zombie itu. Mereka terus lari dan bersembunyi di balik semak-semak. Raka berbisik sambil mengambil napas. Aku akan lempar batu ke arah sana buat ngelabui mereka. Ia pun melempar batu sejauh mungkin. Beberapa zombie yang mendengar suara itu segera bergerak ke arah suara. Dimas ketakutan. Rak, kita ini di mana sih sebenarnya? Raka serius menatap sekitar. Gue nggak yakin, tapi kayaknya kita di pulau zombie.
Belum sempat mereka bernapas lega, tiba-tiba seekor zombie muncul dari balik semak dan mencengkram leher Raka dari belakang. Dimas segera memukul zombie itu dengan tangan kosong. Tapi suara itu memancing lebih banyak zombie untuk datang. Mereka pun kembali berlari. Namun di tengah pelarian, Raka terpeleset dan terjatuh. Dimas berusaha menarik tangan Raka. "Bangun, Rak! Ayo cepat!" Tapi sudah terlambat. Beberapa zombie telah mengepung Raka. Dimas harus membuat keputusan cepat. Dengan berat hati, ia meninggalkan sahabatnya dan terus berlari. Di depannya, dua zombie lain sudah menghadangnya. Dimas mengambil sebatang kayu besar dan menghantam mereka dengan brutal. Setelah itu, ia menemukan sebuah rumah kosong di tengah pulau dan segera masuk. Lalu mengunci pintu dan menahannya dengan lemari. Dimas terengah-engah di dalam rumah yang sunyi. Namun, suara dari salah satu kamar menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar itu. Di dalam, seorang gadis cantik duduk ketakutan. Dimas pelan agar tidak mengejutkan. "Halo? Kamu siapa? Kok ada di sini?" Gadis itu waspada. "Kamu siapa?" Dimas berusaha tenang. "Namaku Dimas. Aku terdampar di pulau ini. Kapalku mogok. Kamu?" Gadis itu menunduk sedih. "Aku Putri. Aku tertinggal dari kapal wisata. Aku tersesat. Dan sejak itu aku sembunyi di sini." Suasana malam di pulau itu makin mencekam. Angin berdesir melalui celah-celah rumah tua yang reot. Dimas dan Putri yang baru saja berkenalan kini terjebak dalam situasi yang mematikan. Tiba-tiba, brak! Pintu depan rumah jebol. Sekumpulan zombie masuk dengan geraman yang mengerikan. Dimas panik sambil menutup pintu kamar dari dalam. "Putri, bantu aku tahan pintunya." Putri yang awalnya masih gemetar segera bangkit dan ikut mendorong pintu kamar yang terus didobrak oleh para zombie. Bruk, bruk. Suara pintu yang digebrak membuat dinding bergetar. Dimas melirik ke samping dan melihat sebuah tongkat pemukul bola kasti tua tergeletak di pojok kamar. Dimas mengambil tongkat dengan napas memburu. "Kalau mereka masuk, aku akan hantam habis-habisan." Saat para zombie akhirnya berhasil menjebol pintu, Dimas langsung menghantam kepala mereka satu persatu. Dimas berteriak saat memukul, "Matilah kalian, zombie-zombie sialan!" Namun, salah satu zombie berhasil mencengkram tangannya. Dimas terjatuh ke lantai, tongkatnya terpental. Zombie itu mulai merayap mendekatinya, rahangnya terbuka, air liur bercampur darah menetes ke wajah Dimas. Putri yang melihat kejadian itu langsung membuka lemari tua di belakangnya dan di dalamnya ada sesuatu yang tidak diduga. Putri berseru, "Ada pistol!" Dengan tangan gemetar namun sigap ia menembak kepala zombie yang hendak menggigit Dimas. Dur, dur. Suara tembakan bergema di seantero rumah. Namun jumlah zombie yang masuk makin banyak. Mereka tak punya pilihan. Dimas dan Putri melompat keluar lewat jendela dan berlari menembus gelap malam. Dimas sambil berlari membuka ponselnya. Ayo angkat, halo, kami butuh bantuan. Kami terjebak di sebuah pulau, banyak zombie." Tiba-tiba Putri terpeleset di tanah berlumpur dan jatuh. Dimas teriak panik. "Putri, cepat, lemparkan pistolnya ke aku." Putri dengan napas tersengal. "Ini, tangkap." Ia melempar pistol itu ke arah Dimas dan Dimas menangkapnya tepat waktu. Dengan sigap ia menembaki para zombie yang mulai mengepung Putri. Dor, dor, dor. Peluru demi peluru menghantam kepala mereka. Dimas segera menarik Putri bangkit dan mereka kembali berlari. Tak jauh dari situ mereka melihat sebuah bangunan. Putri berteriak lega. Itu supermarket." Mereka berlari masuk ke dalam dan segera mengunci pintunya. Dimas menyandarkan tubuhnya ke rak makanan sambil terengah-engah. Putri langsung mengambil troli dan mulai mengisi dengan makanan, obat-obatan dan perlengkapan bertahan hidup lainnya. Dimas cepat-cepat mengambil senter dan baterai. "Ayo Putri, ambil semua yang bisa kita bawa. Zombie-zombie itu bisa kapan saja masuk." Putri menyambar kotak P3K. "Baik, aku bawa perban, air minum, dan makanan ringan." Setelah menjarah barang-barang penting, mereka keluar lewat pintu belakang. Namun saat berlari keluar, tas Putri terjatuh.
Klotak, barang-barangnya berserakan. Putri berbalik. "Bentar, aku ambil dulu." Dimas teriak, "Jangan, mereka sudah masuk." Tanpa pikir panjang, Dimas juga membuang barang bawaannya. Mereka berlari menuju pintu belakang, keluar dari supermarket dan menahannya dengan tong sampah besar agar zombie tidak bisa mengejar mereka. Namun suara geraman dari belakang semakin dekat. Mereka menoleh. Ribuan zombie mengejar mereka di tengah kegelapan malam. Jantung mereka berpacu. Kaki mereka berlari di atas tanah yang berlumpur dan basah. Dan tiba-tiba, boom! Sebuah roket jatuh dari langit, meledakkan kerumunan zombie menjadi abu. Di atas mereka terlihat pesawat tempur yang meluncur rendah, menembaki para zombie yang tersisa. Dimas jatuh berlutut terengah-engah. Mereka datang. Akhirnya, beberapa helikopter militer mendarat di sisi timur pulau. Tim penyelamat berpakaian lengkap segera turun dan mengamankan area. Putri duduk di tanah, air mata mengalir. "Kita selamat." Dimas hanya bisa menunduk. Di benaknya bayangan Raka, sahabatnya, masih tergiang. Ia tahu Raka tidak bisa diselamatkan. Ia telah tewas di tengah ganasnya pulau ini. Pulau itu mungkin kini sepi, tapi bisikan kematian masih tercium di setiap sudut tanahnya. Dimas dan Putri berhasil selamat untuk sementara. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari mimpi buruk mereka? Atau baru permulaan dari teror yang lebih mengerikan? Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Cerita Bayangan Malam. Karena malam-malam berikutnya akan lebih gelap, lebih dingin, dan lebih menyeramkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya jika kau masih berani mendengarkan.